البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. نحمده ونستعينه ونستغفره wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih di kitab shalah. Sebelumnya disebutkan kitab Thaharah. Sudah selesai, sekarang kitab shalah masih di bab salatul khauf, tentang salat khauf, salat yakni karena takut karena menghadapi musuh. Disebutkan oleh beliau beberapa tata cara. Oleh Ibnu Hajar disebutkan beberapa tata cara salat khauf. Disebutkan hadis Saleh bin Khawat, kemudian juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, demikian juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, itu hadisnya Abi Ayyas. Demikian juga nanti akan disebutkan tata cara yang lain. Disebutkan tata cara yang pertama dengan yakni salat 2 rakaat, ya. Kemudian masing-masing menyempurnakan di tempatnya masing-masing. Nabi salat 2 rakaat, kemudian sahabat salat 1 rakaat, kemudian menyempurnakan di tempat masing-masing. Cara yang pertama, demikian juga cara yang kedua. Demikian juga cara yang ketiga. Kemudian juga yakni waktu itu di antara mereka ada yang berjaga-jaga. Ya, ketika menghadap kiblat, di antara mereka berjaga-jaga, kemudian mundur ke belakang. Kemudian yang belakang maju ke depan. Kemudian berikutnya, ya, hadis nomor 463. Ya, setelah kita sebutkan hadis Abi Ayyas. Kemudian cara yang keempat sekarang. Hadis nomor 463. Hadis ini adalah hasan fi ghairihi. Wali Nasa'i, wal Imam Nasa'i min wajhin akhar, dari sisi yang lain, ini tarik jalan yang lain. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini diperbincangkan Hasan Al-Basri tidak bertemu dengan Jabir bin Abdullah. Ya. Tetapi ada penguat hadis setelahnya. Sehingga di sini adalah hasan ini. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi raka'ataini. Beliau salat dengan sekelompok dari sahabatnya 2 rakaat. Nabi salat 2 rakaat. Tsumma salama, kemudian Nabi salam. Ya, berarti mereka selesai 2 rakaat. Lebih fleksibel. Jadi satu kelompok salat dengan Nabi. Nabi salat 2 rakaat. Kemudian satu kelompok ini salat bersama Nabi. Yang lainnya apa? Menghadapi musuh. Kemudian summa shalla bi akharina aidan, kemudian Nabi salat lagi dengan kelompok yang lain. Rakaat ini 2 rakaat juga. Summa salama, kemudian Nabi salam. Ya, demikian. Berarti Nabi berapa? 4 rakaat dengan 2 salam. 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Ini cara yang keempat. Wa mithluhu li Abi Dawud an Abi Bakrah, dan semisalnya dari riwayat yakni Imam Abu Dawud an Abi Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nah, di sini hasan. Oleh karena itu, tata cara ini juga sahih, ya, demikian. Berarti sudah 4 tata caranya. Kemudian berikutnya hadis nomor 465 yang menunjukkan bahwa boleh 1 rakaat saja. Boleh 1 rakaat. Boleh sholat 1 rakaat, bahkan maghrib, bahkan apa? Subuh, boleh. Walaupun sebagian mengatakan bahwa sholat maghrib tidak bisa dikurangi, subuh juga tidak bisa dikurangi. Tidak ada qashar kan sholat maghrib, demikian juga sholat subuh. Tapi hadis ini menunjukkan apa? Bahwa boleh cukup 1 rakaat saja. Wa an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, di sini hasan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat khauf, salat karena takut. Biha ulai rakaah, dengan mereka, ini para sahabat 1 rakaat. Wa biha ulai rakaah, demikian juga Nabi salat lagi dengan mereka 1 rakaat lagi. Walam yaqdu, dan mereka tidak tidak mengqadha, tidak melanjutkan, selesai langsung salam mereka para sahabat, berarti cuma 1 rakaat. Rawahu Dawud wa rawahu Ahmad, semua Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahawi Ibnu Hibban. Ibnu Hibban belum mensahihkan. Di sini hasan. Berikutnya hadis nomor 466, wa misluhu inda Ibnu Khuzaimah, dan semisalnya dari
hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah an Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini sahih, ya sahih. Berarti benar. 1 rakaat cukup. Demikian juga hadis nomor 467. Wa an Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tapi riwayat ini adalah dhaif. Ya, di situ dhaif jiddan, lemah sekali. Di situ ada Muhammad bin Abdurrahman Al-Bailamani, matruk, tertolak dia. Dhaif ini. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul khauf rakaah. Salat khauf itu 1 rakaat. Seakan-akan kesimpulan dari yang telah lewat kan, tapi dhaif. Dan hadisnya yang telah lewat adalah sahih. Ala ayyi wajhin, atas bentuk apapun, karena keadaannya rawul Bazar, semua Imam Bazar bi sanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Maka dari sini menunjukkan dalil bahwa boleh salat khauf dalam keadaan 1 rakaat. Ya. Dalam hadis madhkurah menunjukkan hadis yang disebutkan tadi ala jawasil iktisar fi salatil khauf ala rakaah, untuk mencukupkan di salat ketika takut itu 1 rakaat. Ya, demikian. Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim, ini jelas lagi. Soal Imam Muslim hadis nomor di Sahih Muslim nomor 687. Jelas disebutkan di situ dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, faradallahu as-shalah ala lisani nabiyikum, Allah fardukan salat di lisannya nabi kalian. Ini dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil hadar, ketika hadar tidak safar, arba'an, 4. Ketika tidak safar salat zuhur kan 4. Wa fis safar, ketika safar rakaat ini 2 rakaat ketika safar. Wa fil khauf rakaah, ketika takut karena perang 1 rakaat. Ini demikian. Jadi menunjukkan di sini jelas boleh 1 rakaat. Maghrib bagaimana? Diperbincangkan di sini juga. Kaifiyah salatul maghrib fil khauf. Disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, tidak ada riwayat menyebutkan tentang salat maghrib. Ya, demikian juga salat subuh tidak disebutkan. Kalau kita kembali ke hadis tadi, boleh 1 rakaat saja. Walaupun maghrib, demikian juga subuh. Kemudian berikutnya hadis nomor 468. Wa anhu, ini masih dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Marfu'an, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadisnya ini adalah dhaif. Mungkar bahkan. Di situ ada Abdul Hamid bin As-Suri, dhaif, dia lemah. Kemudian diingkari oleh para ulama. Abu Hatim beliau menghukumi bahwa dia ini adalah bil wad', yakni orang yang membuat hadis, memalsukan hadis. Di sini adalah mungkar, dhaif. Marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi sholatil khauf sahwun, tidak ada di salat khauf itu sujud sahwi, tapi di sini dhaif. Akhrajahu Daraqutni, disebutkan oleh Imam Daraqutni bi isnadin dhaif. Ibnu Hajar di sini menghukumi juga dhaif. Kenapa beliau masukkan hadis dhaif? Untuk diperbincangkan berarti. Lalu bagaimana? Apakah sujud sahwi itu ada di dalam salat khauf ketika peperangan? Ya, ini hukumnya sama. Alladzi alaihi ahlul ilmi anna sujuda sahwi yakunu aidan fi salatil khauf. Ahlul ilmi berpendapat bahwa sujud sahwi itu kalau lupa, kan biasanya dalam peperangan itu kan takut, demikian juga tidak konsentrasi, tetap ada di situ. Ya, ini sujud sahwi kalau lupa. Hadis tadi dhaif. Maka di sini ada ini permasalahan yang berkaitan dengan salat khauf ini. Hal ya'malu bi salatil khauf ba'da mautin nabi, apakah disyariatkan salat khauf setelah Nabi meninggal? Karena dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An-Nisa, wa idza kunta fihim, apabila engkau wahai Muhammad berada di kalangan mereka, fa aqamta lahum shalah, maka tegakkanlah untuk mereka itu salat. Apakah berarti ini untuk Nabi saja? Jawabannya adalah tidak. Ya, para ulama bahkan dikatakan semuanya berpendapat bahwa ini yusbil ummah. Maksud di situ umatnya. Bagaimana kalau dalam masalah ini keadaan sekarang ini, ya, apakah perlu juga? Iya, biasanya dulu dipraktikkan ya sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri, kalau kemudian tidak safar ya biasa, seperti biasa. Ya, walaupun mungkin dengan mengisyaratkan dan sebagainya. Kemudian berikutnya hal tusolli fi ayamin hadhihi, apakah dilakukan di hari-hari kita ini? Semuanya saya Utsaimin di Syarhul Mumtah, idza da'at ad-dururah ila shalah, apabila memang perlu untuk salat khauf ini, fi waqti yakhafu fihi minal adu,
yang takut di dalamnya itu musuh, fa innahum yusalluna sholatal aqrab ma takunu ila sifatin waridah. Karena dia sholat kepada keadaan yang paling tepat. Ya, keadaannya kalau mungkin 4 ya 4. Kalau umpamanya perlu 1 terpaksa sekali 1, kan demikian. Tidak tahu kita keadaan yang akan datang. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, nggak tahu. Sekarang ini aman, masya Allah. Pernah kemudian mengalami ini dan itu, kan demikian. Yang penting kita pelajari apa yang disebutkan tentang permasalahan ini. Ini mudahnya bisa kita sholat 1 rakaat boleh. Kesimpulannya itu. Kemudian masalah berikutnya, hal tusolli sholatal khauf fil hadar. Apakah ketika kita tidak sabar juga? Iya. Ya, kita untuk melakukan ketika tidak sabar juga melakukan sholat khauf. Demikian juga hal yusolli fi siddatil khauf wa indal tihamil qital. Apakah sholat khauf itu ketika sangat sekali takutnya atau ketika bertemu musuh juga? Ya, iya, jawabannya demikian. Jumhur berpendapat seperti itu, walaupun raqiban menaiki kendaraan, au rajilan atau berjalan, mustaqbilal kiblah menghadap kiblat, au mustaqbiliha atau tidak menghadap kiblat. Pokoknya sholat. Yumi'u bi ruku'. Kalau sangat parah sekali mengisyaratkan ketika ruku', wa sujud ketika sujud. Sebagaimana Allah sebutkan fa in khiftum farijalan rukbanan, surat Al-Baqarah 239. Kalau kalian takut maka salatlah berjalan kaki atau menaiki kendaraan. Ya, demikian. Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Demikian juga bagaimana hukum membawa silah senjata fi shalah ketika salat. Disebutkan oleh jumhur ulama istihbab hamli silah, disukai membawa senjata. Ya. Kalau dibutuhkan kan bahkan disukai. Wal ya'khudhu aslihatahum. Demikian disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 102. Mereka hendaknya mengambil senjata-senjata mereka. Itu. Apakah adzan demikian juga iqamat? Disebutkan oleh Imam Muslim di sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, pada kalau salatul khauf, maka disebutkan di situ salat khauf wa fi dalamnya dalam lafadznya fanu dia bi shalah. Kemudian dipanggil untuk salat. Di situ menunjukkan bahwa apa? Bahwa ada adzan demikian juga iqamat ketika salat khauf. Sampai di sini subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masuk nanti salat Idain.